Ih, itu. Tuh kan. Punten. Ih, punten. Mbak, Pak, Bu. Eh, mukanya pucat. Kuntilanak ini ya? Ah, mukanya kayak itu loh, putih banget. Ih. Ada. Hah? Kuntilanak, setan. Wah, tak dulu. Mede ini ya. Siapa Dulu. bayi? Ini, Apa ini ya? ini orang bukan. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Oh, kayak orang pakai topeng apa? Orang pakai topeng. Shh. Ada orang. Ini. Maaf, Pak. Maaf, Mbak. Punten. Maaf. Iya. Maaf, Pak. Ngapunten nggih. Boleh duduk, Pak, di sini, Pak. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Untuk menghibur, untuk membuat kalian senang, dan mudah-mudahan juga bisa mengambil manfaat dari perjalanan tadabbur alam kali ini. Jadi perjalanan tadabbur alam yang mengandung makna dikir jalan, dikir itu ingat itu eling itu sadar. Yuk kita nanti mencoba pegunungan sebelah sana itu yang menyimpan cerita misteri yang samar-samar itu di dalam Gua Keramat. Gua Keramat itu konon ceritanya ya. Jadi akan bisa berhasil ketika bertukar pasangan. Jadi pesugihan bertukar pasangan. Daripada menjadi penasaran, terus menjadi penasaran, kita ikuti saja sebenarnya apa yang terjadi sebelum kita menilai buruk. Yuk. Aduh, naik lagi. Aduh, harus naik lagi inilah. Gak apa-apa ya. Aduh. Gimana teman-teman, sudah siap belum? Siapkan mentalnya dulu. Kita udah dekat lokasinya, mas tuh, belah sana tuh, nanti dulu. Aduh. Nah, kurang lebih di area ini tuh, selempetan itu tuh. Jadi ini di Mahu teman-teman, yang tadi saya katakan bahwa gua pesugihan ini yang janggal ya. Jadi banyak cerita-cerita yang janggal-janggal di Indonesia ini yang saat ini belum terpecahkan, karena mayoritas orang Indonesia itu hanya setengah-setengah, sehingga mengartikannya hanya setengah juga, atau menjadi pergeseran anggapan ya. Belum paham sudah diiyakan dan disebarluaskan. Maka dari itu kita kaji sebenarnya bagaimana. Kok bisa ini loh maksudnya. Gua pesugihan ini bisa kaya setelah tukar pasangan.
setelah bisa maksudnya bisa kaya setelah tuker pasangan. Wow, seolah-olah gimana gitu loh. Wah, asik-asik ini ya. Yang makanya lentur dulu ya. Kita kasih dulu. Kita bisa mengalami apa di sini kira-kira? Yuk. Ada orangnya kan nih? Ya ini dia makanya kita kaji nih. Ya, berarti guanya di sana nih. Oke, kita masuk aja. Ini sudah dimulai di gerbangnya ini. Ini dikatakan sebagai gerbangnya. Bisa dikatakan gerbang gaibnya ya. Kok bisa gerbang gaib, Kang? Ini kita maknai sebagai gerbang pemahaman ya. Jadi kita menaik ke level berikutnya, ke pemahaman berikutnya supaya kita tidak ortodok di level 1 ya. Yuk, naik lagi. Sini terus. Nggak tahu ini mah berapa tingginya, nggak tahu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sini hati-hati ya. Hati-hati nih. Ini maksudnya pas hari ini kira-kira ada orang nggak nih? Ada orang nggak? Kayaknya nggak ada sih ya. Oh, ini nih. Sepi. Bener nih guanya nih, lihat nih. Tuh. Tuh lihat nih. Mana orangnya ya? Ya nggak ada. Kita cek dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Sini. Itu orang tuh, tuh. Tuh. Mana? Ini. Woi, Tuh. orang pacaran ini ya. Itu rambutnya panjang semua. Cewek semua ini ya. Cewek semua tuh laki-laki semua. Cewek semua tuh, ntar dulu. Nggak tahu nggak jelas. Gini dulu. Apapun itu, kita ini selesaikan dulu tadi selamnya. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, bukan maksud saya untuk mengganggu mereka yang sedang apa di sini, ritual apa, tapi justrulah kita untuk mengkaji apakah betul cerita-cerita yang samar tadi kok sampai segitunya loh, tukar pasangan menjadi kaya. Nah ini dia, yuk kita masuk aja. Assalamualaikum. Punten. Kita bisa lihat dulu nih dari segi tekstur goanya ini yang penuh dengan lumut atau warna kehijauan ini nih. Ini kan bebatuan ini mungkin ini yang melambangkan hijaunya ini adalah hijaunya siapa tuh namanya? Nyorok itu loh tuh, gimana tuh? Nah, ini mungkin sebagai penggambaran ini nih. Oke, yuk mungkin ini istananya mungkin. Assalamualaikum. Ya, iya. Punten. Wah, kok sepi ya? Tadi berarti masuk ke ruangan sana mungkin tuh. Oke. Ya, mungkin salah satu atau pasangan itu yang mau bertukar mungkin gitu aja deh. Ada yang cantik apa enggak ini ya? Oh ya nggak tahu, nanti kita ada beberapa orang di sini. Ntar dulu. Kalau ada yang cantik, kita pulang aja ya. Iya. Punten. Assalamualaikum. Tadi kamu lihat orang nggak? Itu orang bukan tuh. Yang mana? Itu. Tuh. Itu bukan. Kelihatan nggak di kamera? Batu ini ya. Kayak dia bergerak-gerak tapi deh. Punten. Assalamualaikum. Bukan. Bukan orang ternyata. Bukan. Itu kayak orang lagi tuh. Orang jiplong ini ya. Iya. Tuh. Nih. Iya. Apalagi lagi ruku nih. Kan? Kayak orang lagi ruku.
Itu kan perempuan kan? Punten. Tadi kemana tadi? Assalamualaikum. Oke. Nggak apa-apa lah ya. Namanya gua juga seperti ini. Mungkin dia tuh malu-malu, maksudnya ketahuan kita manusia. Yang namanya juga privasi ya. Untuk apa namanya tadi? Tukar pasangan, takutnya ketahuan kita gitu loh. Nanti ditangkepin ya. Ya iya, yuk. Oke. Lanjut saja. Pelan-pelan. Ih, itu. Tuh kan. Siapa ini? Punten. Ih. Punten. Mbak, Pak, Bu. Mukanya pucat. Kuntilanak ini ya. Mukanya kayak itu loh, putih banget. Ini lombel. Tadi dulu. Hati-hati nih. Jangan bukan orang nih. Ini ya. Kayak apa gitu loh, bukan orang. Tadi dulu. Punten. Siap gak? Yuk. Siap menangkap yang cantik-cantik ini ya. Iya, yuk tenang. Tapi mukanya pucat tadi loh. Takutnya bukan orang. Jangan-jangan Makhluk apa gitu? dari luar negeri nih ya. Yuk. Tuh ada. Kemana tadi? Punten. Kok apa nih? Ini ke sini nih. Ke sini. Tadi lihat kepalanya deh. Lihat kepalanya tadi. Punten. Assalamualaikum. Mukanya pucat banget tapi loh. Bukan orang kali ini. Ya nggak tahu. Punten. Assalamualaikum, sini yuk. Nih. Wah. Guanya kayak gini nih. Ih. Ih. Ada. Hah? Kuntilanak setan. Wah, tak dulu. Mede ini ya. Siapa bayi? Ini, Apa ini ya? ini orang bukan. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Oh, kayak orang pakai topeng apa? Orang pakai topeng. Rider begitu? Wah, cepet banget. Nih, Ada ini ya. tadi kayak orang pakai topeng gitu ya kan. Putihnya kayak putih mulus gitu loh, bagusnya loh. Kalau orang keriput, Iya. kayak ayam dah dulu. Berarti orang prank nih. Setan bayaran ini ya. Kelihatan bayaran ini. Wah. Baik, nggak apa-apa. Ini Ada. sebagaimana orang apa ya memakai topeng kepalsuan ya. Jadi hidupnya selalu menonjolkan yang palsu, bukan yang asli. Ya kan? Yuk. Palsu ini ya. Apa ini tadi? Jangkrik. 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 Lagi pacaran ini ya. Ya, yuk. Punten. Tuh. Masih jauh. Wah, tuh. Ini ya. Perhatikan nih. Apanya atapnya luar biasa nih. Punten. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan. Iya, mana ya? Wow. Aduh, keren banget. Kita di ketinggian ini nih. Ntar dulu. Punten. Di mana tempat lo apa ya? Tempat ritual di mana nih? Iya ya. Kita cari pasti ada tempat ritual khusus di mana gitu maksudnya. Aduh. Ada. Nyerah aja apa ya? Ntar dulu. Pasti mungkin di sana mungkin tuh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya apa ya? Bau kampret. Bau kampret. Batangnya ini ya. Ya bisa jadi. Yuk. Iya. Apa ini ya? Hah? Ada bulu-bulu halus jatuh ini
Punten. Wow, nih. Mungkin di sana tua istananya mungkin nih. Di area sini saya yakin tempat ritualnya. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Tapi ini jurang-jurang nih. Nih. Banyak kayak sumur-sumur. Gua kali ya. Apa mau jadi nih? Ayo. Pasti panjang banget lagi. Assalamualaikum. Punten. Tuh, kayak udah ngobrol nih. Kayak udah ngobrol. Sini. Tuh, Oh iya, ya. ya kan? Tuh dulu. Sini. Tuh kayak orang bukan tuh. Itu. Itu kan? Iya, iya, ya. Tuh kan? Orang ini ya. Tuh. Ini tadi bukan lagi, beda lagi tuh. Tuh kan. Tuh, tenang dulu. Kita ikuti saja nanti. Berarti ada pusatnya di tempat mereka berkumpul. Di mana gitu maksudnya. Udah yuk. Lewat sini apa itu jurang nih. Hati-hati. Wah. Tepatnya seperti ini banget nih. Gini. Kita bukan maksudnya untuk apa-apa. Tapi untuk mengkaji ini. Ketemu ada enggak orangnya. Apa kesepuhannya gitu. Yuk. Waduh, kita udah dalam banget lagi. Mana tadi? Waduh, udah jalannya naik turun kayak gini. Bawa senter ini ya. Orang nggak bawa senter gitu. Iya, ya. Waduh. Gerabak menggerabak ini ya. Aduh. Punten. Dalam banget lagi. Hah? Tadi pada kemana sih? Saya rasa orangnya ada tadi menangnya ada berapa? 8 orang tadi ya? Masih panjang lagi. Shh. Ada orang. Ini. Maaf, Pak. Punten. Maaf. Iya. Maaf, Pak. Ngapunten nggih. Boleh saya duduk, Pak, di sini, Pak? Iya. Maaf sebelumnya, bila ganggu jenengan. Ini sama istri jenengan. Maaf, Mbak. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbak. Iya. Maaf saya dari Cilacap, Mbak. Iya. Suaranya kecil banget ya, nyampe di mic gak tuh? Gak ada nih ya. Nggak ada, nggak apa-apa ya, Pak. Gini, Mbak, kami sebelumnya mohon maaf, Mbak. Bila ganggu jenengan, lagi santai di sini. Jadi saya ini dari Cilacap sengaja masuk ke gua ini kepengen tahu, Mbak, tentang gua pesugihan di sini ceritanya. Bukan untuk mencari pesugihan, Mbak, tapi kepengen tahu saja. Barangkali kalau memang pas, insya Allah hanya jalani gitu, Mbak. Iya. Enggih. Maaf, Mbak, siapa namanya? Roy Suryo. Roy Suryo kayak lagi viral. Beneran, Mbak Roy Suryo? Oh, baik. Gini, Mbak. Apakah Mbak bersedia, Mbak, untuk sedikit bercerita tentang gua ini, Mbak? Kami mohon maaf sekali bila memang tidak nyaman dalam mengganggu kami yang tidak sopan, dan pertanyaan ini mungkin sangat sensitif gitu maksudnya, Mbak. Oh, berarti hanya untuk yang serius saja. Berarti saya boleh nggak, Mbak, kalau untuk ini? Iya. Oh, alhamdulillah. Insya Allah saya serius, Mbak. Saya serius, maksudnya pengen tahu dulu ilmunya, Mbak. Kalau memang pas, ya insya Allah saya jalani. Gini maksud saya, kan kata orang di sini harus
bertukar pasangan gitu maksudnya Mbah. Kalau ingin kaya, ingin hidupnya berkecukupan, katanya itu harus tukar pasangan dan di sini banyak peminatnya, gitu maksudnya. Kami ingin tahu itu sepertinya maksudnya sejatinya bagaimana ceritanya Mbah, kok bisa seperti itu? Nggih, heeh, iya, heeh, nggih. Oh, entar dulu Mbah, saya berusaha untuk mengkaji dulu Mbah. Berarti yang apa namanya ini tidak nyata, maksudnya bertukar pasangan itu maksudnya itu hanya sebuah erang-erang. Oh, bisa ceritakan dengan gamblang Mbah, dengan rinci biar kami betul-betul paham Mbah. Nggih, iya, nggih. Baik, baik. Insyaallah Mbah nggih. Baik, alhamdulillah Mbah, insyaallah saya akan mencoba mencerna ini karena memang ini sangat pabelit, bahasa Sunda itu pabelit atau rubet gitu ya. Gini teman-teman, kalau lebihnya seperti ini. Bahwa sebenarnya ini hanya sebuah pitutur yang masih samar-samar atau asli erang-erang. Jadi yang dimaksud tukar pasangan itu kata beliau adalah tukar perasaan dengan orang kaya. Tukar perasaan, bukan tukar pasangan, tapi tukar perasaan. Bersifatlah beranggapan seperti orang kaya. Orang kaya itu apa? Orang yang penuh dengan rasa syukur, yang suka sedekah. Tetapi sekarang di program orang sekarang itu diprogram bahwa seolah-olah kita membenci orang kaya. Justru akan mempersulit diri, kita akan selalu miskin. Karena yang dipancarkan dalam diri kita itu rasa miskin, ya. Jadi maksudnya kita harus bertukar perasaan seperti orang kaya, layaknya orang kaya. Maksudnya kita bergaul dengan orang-orang kaya, gitu maksudnya Mbah. Supaya kita ikut ketularan kaya, ketularan sukses. Nah, kalau sebaliknya kita bergaul dengan orang-orang yang lebih kurangan atau miskin, maka kita akan ikut miskin gitu Mbah. Berarti ini circle gitu gambarnya Mbah nggih, circle kaya. Oh, baik. Insya Allah Mbah. Berarti zaman sekarang banyak orang yang gagal paham dan diiya-iyakan, disebarluaskan dan memojokkan orang bahwa yang disebut tadi tukar pasangan bukan yang dimaksud tukar istri, tukar suami, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud itu tadi menurut Mbah Roy Suryo tadi adalah kita tukar perasaan. Yang kebiasaan kita miskin menjadi membiasakan diri seperti orang kaya, berarti bergaul dengan orang kaya tadi dari tutur katanya, dari caranya, dari cara bicaranya, cara berekspresi atau dengan sebagainya itu seperti orang kaya. Baik, baik Mbak. Lalu bagaimana bisa datang rezeki itu Mbak ketika tadi sudah seperti itu Mbak? Nggih. Heeh. Heeh. Jadi cara Tuhan tidak bisa dilogikakan. Jadi jangan terlalu berpikir ruwet-ruwet, tenang saja begitu Mbah. Ini teman-teman. Ini cara efektif kalau kita berpikir secara logika tidak akan ketemu, tapi ikuti saja. Maksudnya kata Mbah tadi tidak perlu khawatiran ya, tidak perlu was-was, tetap tenang dan tadi seperti orang kaya itu dia tuh tenang. Terus lagi apa suka bersedekah, jangan membenci orang kaya. Bahkan kalau bisa kita sering bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita, bergaul dengan orang-orang yang lebih kaya supaya circle kita ikut kaya. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka berhasil, prasangka rezeki mudah, pasti benar-benar akan dipermudah. Begitu Mbah. Oh, baik, baik, baik Mbah. Jadi saya boleh paham dengan pitutur ini ternyata adalah sebuah erang-erang. Okay.
Jadi kan kayak kemarin-kemarin kayak dengar di situ ada dukun yang bisa mengabulkan doa harus dengan tukar pasangan gitu maksudnya. Bahkan eh, dukun ini katanya paling ampuh gitu katanya. Nggih. Iya. Berarti bukan dari jenengan bukan Mbah nggih? Berarti Mbah ini meskipun dianggap dukun nggak apa-apa, Mbah itu menerima. Yang dianggap buruk tidak apa-apa, yang penting tujuannya menolong, hanya memberikan motivasi. Dan tidak bayar Mbah ya. Tidak pernah minta bayaran. Tidak pernah, hanya memberikan motivasi gitu. Motivasi kepada orang supaya tadi circle-nya seperti orang kaya. Nah ini siapa Mbah? Oh, suaminya di sini. Gini Mbah, kan zaman sekarang itu kan banyak orang-orang yang ini ada laki-laki perempuan berduaan, takutnya ada setan Mbah yang menggoda gitu. Udah wasi, ini suaminya ada di sini. Oh itu suaminya. Pak, boleh di sini Pak sebentar Pak. Oh nggak mau. Oh berarti selalu diawasi suaminya. Oh berarti justru malah suaminya ini menyerahkan kepada Mbak Ai untuk memberikan motivasi maksudnya. Kalau dia omongin sama suaminya nggak mempan, berarti diserahkan kepada jenengan. Ini suaminya di sini. Suaminya di sini ternyata. Di sini tuh Pak. Oke. Itu tuh nyumput nggak mau katanya. Oke Mbah. Kalau begitu Mbah, kami mohon pamit Mbah. Dapat kula pangapunten. Insya Allah akan saya kaji lagi. Dan saya akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk menyilip buruk orang. Baik dari penampilannya, baik dari apanya, tidak mudah terhipnotis orang, tergiring opini, ya. Jadi kadang-kadang zaman sekarang itu banyak orang yang menggiring opini untuk membenci si anu mentang-mentang pemakaiannya seperti ini gitu ya. Yang kedua itu kita harus membangkitkan kesadaran diri. Harus bisa bergaul dengan orang-orang lebih sukses, bertukar rasa kepada orang-orang lebih sukses ya, supaya kita ikut benar-benar sukses. Adalah sebuah makna erang-erang, bukan bertukar pasangan tetapi bertukar rasa. Nggih, Mbah. Insya Allah saya kaji dan saya sebarluaskan kepada orang-orang yang mungkin kehidupannya lebih kepengen sukses. Patula pangapunten Mbah nggih. Pamit dulu Mbah. Nggih, assalamualaikum. Monggo Mbah. Yuk. Pulanglah nggak enak. Oh, jadi ya. Iya itu suaminya di sana tuh. Takutnya ini apa namanya tuh? Ya itu maksudnya. Yuk. Padahal saya mau salaman tadi ya. Dia malu nggak syuting. Oh malu ya. Iya. Yuk, aduh. Masih jauh lagi. Dari tadi belum ada yang cantik ya. Itu tuh di sana mungkin. Ada lagi nih ya. Ini di sana lagi ada lagi yuk. Nanti kalau ada yang cantik, saya bawa pulang aja nih ya. Ya iya. Yuk. Ini luar biasa. Dari perjalanan tadi dan apa yang kita alami ternyata terpecahlah masalahnya. Jadi selama ini kita yang didogma, didoktrin dan digiring opini untuk membenci sesuatu yang belum benar atau belum tepat, ternyata saya sekarang mengalami sendiri. Ternyata yang dimaksud dengan bertukar pasangan bukan, yang dimaksud adalah bertukar istri, bertukar suami bukan, akan tetapi bertukar perasaan ya, bertukar perasaan sebagaimana layaknya orang kaya, atau minimal kita bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita, saling bertukar. Jadi tidak harus di gua, tetapi dalam kehidupan nyata ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, kalian paham apa yang kami maksud, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah,
Jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.